beberapa kali di depan rumah tuh sekitar jam setengah 6 pada nemuin celana dalam. Kemarin ke celana dalam warna hitam ukurannya gede kayak dulu gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legging begitu. Udah beberapa kali. Nah kemarin ada celana dalam warnanya hitam. Nah kalau ini celana strip kayak celana dalaman gitu. Kita buktiin aja ntar di CCTV. Oke. Berkali-kali mengalami kejadian dilempari pakaian bekas di kediamannya yang megah dan mewah 3 lantai, Mpok Alpa masih dihinggapi rasa kesal dan penuh dengan teka-teki. Bagaimana tidak? Kejadian tersebut bukan hanya sekali terjadi, melainkan berulang-ulang terjadi di pagi hari sebelum Mpok Alpa berangkat kerja. Debt collector enggak, itu mah gangguan sebenarnya sih, itu gangguan orang kurang kerjaan kali ya. Karena udah sekali, 2 kali, 3 kali, jadi bikin Mpok Alpa jadi jerah, jadi Mpok Alpa jadi speak up nih. Jadi mau gak mau Mpok Alpa bokoar gitu. Karena yang pertama itu dikasih celana dalam, ukurannya gede banget, itu yang 2. Yang ketiganya celana korset gitu. Kalau suara sih nggak ada ya, karena gue kan tidurnya di lantai atas ya, jadi nggak kelihatan, nggak kedengeran gitu. Jadi pokoknya laporannya itu abang gue kan kalau pagi kan pasti ngelap mobil kan, selalu manasin mobil. Jadi Dek ini tanda dalam adek, bukan tanda dalam gue gede amat gitu. Sekali, 2 kali, yang 3 kalinya itu setiap jam setengah 6 pagi dan nemuinnya ada di depan gerbang. Kan lataran gue kan selalu bersih, nggak pernah yang namanya kotor. Anehnya, setiap kali Mpok Alpa berniat ingin mengecek siapa sang pelaku melalui rekaman CCTV, ternyata CCTV yang di bagian depan rumahnya rusak. Padahal kamera CCTV lainnya yang berada di kediaman Mpok Alpa masih berfungsi normal. Ada apa sebenarnya dengan kejadian-kejadian yang masih tak masuk di nalar ini? Benarkah Mpok Alpa merasa diteror oleh oknum tak bertanggung jawab, namun lewat cara-cara yang tak wajar? Nih, CCTV-nya ada di sini tuh. Itu yang mati yang itu. Oke. Kalau celana dalamnya di sini nih. Sini sama sini sama sini aja udah. Utek-utekan sini nih. Aneh, memang sungguh aneh. Meskipun hal ini sudah pasti adalah ulah seseorang, namun yang menjadi pertanyaan adalah siapa sang pelaku dan apa alasan orang tersebut selalu melakukan perbuatannya secara rutin kepada keluarga Mpok Alpa. Namun belum kunjung menemukan jawaban, Mpok Alpa kembali diingatkan pada kejadian dulu di mana ia dan keluarga pun kerap mendapatkan teror berupa dilempari tanah hingga bangkai hewan. Ironisnya, kejadian-kejadian tersebut bersamaan dengan nama Mpok Alpa sedang tenar-tenarnya sebagai artis baru di tanah air. Kecurigaan sih nggak ada ya, kecurigaan apalagi Mpok Alpa kan di lingkungan lingkungan sini maksudnya baik-baik aja gitu, nggak ada yang pikiran macam-macam, nggak ada. Walaupun dulu pertama kali Mpok Alpa udah jadi artis setahun dia sampai lemparin tanah kuburan, tanah binatang mati segala macam. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat, udah gitu aja. Intinya berpikir positif aja udah gitu. Kini Mpok Alpa hanya bisa terus berusaha, terutama untuk selalu memberi sugesti positif kepada dirinya sendiri, meski dalam hati banyak pertanyaan yang terus menghantui. Ada pula peristiwa berselubung misteri yang masih membuat Mpok Alpa bertanya-tanya, adakah kejadian tak masuk akal di mana pernah begitu banyak kalajengking dan kelabang ditemukan di kediamannya. Lagi-lagi peristiwa yang tak masuk akal pun terjadi, lantaran setelah berusaha menangkap hewan-hewan tersebut dan dimasukkan ke dalam toples, pagi harinya ternyata hewan-hewan tersebut sudah tiada. Banyak nih yang kejadian di sini, kalau mau cerita mah mungkin baru sekarang aja Mpok Alpa speak up, kayak kalajengking, kayak kelabang, ada kalajengking mau masukin ke gelas, toples, besok paginya udah hilang. Itu cuman baru speak up-nya sekarang aja yang dalam gitu, mungkin karena apa kan sekarang kan makin kemarin kan orang apa-apa upload gitu ya. Kan sekarang gerbang Mpok Alpa kan juga udah rapat, kalau kemarin-kemarin kan masih orang ngelempar barang segala macem gitu. Cuman sekarang udah rapetin gitu, makanya ya itu efeknya ya karena sering orang dulu suka ngelempar-lempar apa, kadang-kadang suka ada paketan ya kan, suka ngelempar, makanya Mpok Alpa rapetin gerbangnya. Jadi kalau mau ada paketan lebih ke samping aja. Kalau seandainya kan ketemu ya udah biarin. Ya kita empuk, jangan begitu, besok-besok gitu. Kalau seandainya ketemu sama orangnya yang jahat sama kita, besok-besok jangan ketemu gitu. Gue mah nih sering banget sampai difitnah sama orang, gue mah
dengan berjalannya waktu, dengan sendirinya entah akan kebuka Neng jalannya gitu. Oh berarti dia kemarin omongannya nggak bener nih, dia kemarin dengan sendirinya Neng. Ya gue mau yang kayak begitu udah kebal. Sementara terkait berbagai kejadian tak wajar yang dialami Mpok Alpa di kediamannya, banyak warganet pun kemudian menduga bahwa sang pelaku adalah orang-orang yang selama ini menaruh perasaan iri hati dan dengki, terutama atas kesuksesan yang diraih oleh Mpok Alpa sebagai artis. Namun Mpok Alpa sendiri masih tak paham, lantaran dalam keseharian serta kehidupan sosialnya di lingkungan sekitar, Mpok Alpa selalu bersosialisasi dan membawa diri dengan ramah dan baik. Insya Allah selagi kita fokus sama yang kita jalanin hidup, jadi jangan nggak merasa keganggu gitu. Kan kita intinya gini, biar orang punya masalah sama kita, yang penting kita jangan punya masalah sama orang. Sebagaimana diketahui, Mpok Alpa kerap menggelar hajatan kepada masyarakat sekitar, juga membiarkan para tetangga kerap mampir untuk bersilaturahmi di kediamannya. Tak hanya itu, di setiap bulannya, pembawa acara FYP ini pun kerap mengikuti pengajian di masjid bersama para tetangga. Emang kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke masjid sih langsung. Nggak, di rumah tuh kan karena nggak ada yang ngumpulin kan, jadi jarang, paling langsung ke masjid. Sering mal dari warga kadang mampir ngobrol di sini, banyak kadang ngobrol. Kayak pintunya tuh kebuka semua buat siapa aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, bahkan mengharamkan kita bagi orang yang beriman kepada Allah, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ketika terbesit di hatinya ada rasa sombong, takabur, sum'ah yang membawa kedengkian, iri, bahkan sirik kepada saudaranya ketika mengalami sukses masalah kedudukan jabatan, sukses masalah ekonomi, sukses masalah duniawi, sukses masalah ramai warungnya, banyak pengunjungnya. Ketika ini hadir, ada rasa dengki, ingin menerornya, ada rasa sirik, ingin menjatuhkannya, bahkan ada rasa sesuatu tidak terima saudara lawannya ini sukses. Maka hati-hati, banyaklah berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang, mengharamkan ketika diri kita ada rasa kebencian kepada saudara kita. Hati yang dengki, hati yang iri, hati yang sirik, ini bisa menghadirkan, dikendarai oleh yang namanya syaitan dan iblis. Akan dikuasai hatinya. Kenapa? Tidak ada zikir di hatinya, tidak ada tempat untuk beristighfar kepada Allah.